Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, gue Dirga Maulana, gue peneliti di Amanat Institute. Hari ini kita akan sedikit berbincang dengan Mas Raffi Haikal tentang politik Amerika. Sebelum itu, gue akan memperkenalkan AI itu apa sih? Nah, AI itu adalah Amanat Institute yang bergerak dalam sebuah lembaga riset dan literasi politik yang menjembatani anak-anak muda untuk melek politik. Nah, mulai bersuara merupakan salah satu program yang digagas oleh Amanat Institute untuk mengutarakan opini para anak-anak muda yang gelisah tentang politik. Nah, kita kali ini akan bersama Mas Haikal nanti di New York. Mas Haikal sudah siap bergabung dengan kita untuk membincang masalah politik Amerika. Nah, jangan lupa ya kawan-kawan, teman-teman semuanya bisa stalking di Instagram kita Amanat Institute, kemudian juga kita punya Facebook di Amanat Institute. Kita juga punya kanal YouTube Amanat Institute, juga ada Spotify di Amanat Institute. Terus kita juga punya Twitter, akunnya Amanat Institute. Silakan follow teman-teman, kepoin kegiatan kita tentang literasi politik dan pendidikan politik di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, politik Amerika menjadi menarik pada saat ini, pada tahun ini, karena pertama di masa pandemi, di masa virus corona, Amerika akan melakukan pemilihan umum secara langsung yang kandidatnya sangat kuat, yaitu Joe Biden dan Trump. Tapi nanti kita akan membahas itu lebih banyak bersama Mas Haikal, salah satu diaspora yang tinggal di Amerika, dan bagaimana dia memiliki pengalaman yang menarik, experience yang menarik di bawah kepemimpinan Trump. Nanti Mas Haikal bisa cerita soal itu. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung. Ada Omar Ghazi Afandi, Hana Anissa, Alvan Fansuri, Vera, Rizky. Terima kasih sudah bergabung dan tetap di sini ya. Kita akan sedikit berbincang-bincang sampai 1 jam mendatang bersama Mas Muhammad Raffi Haikal. Nanti teman-teman juga bisa bertanya di kolom live chat tentang apapun itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, ya bisa kita kasih hadiah. Semangat ya! Nah, yang juga lagi rame itu soal TikTok yang di-ban oleh Amerika, oleh pemerintah Amerika. Itu nanti juga bisa kita dengarkan sharing dari Mas Haikal sebagai anak muda diaspora yang barangkali Mas Haikal memiliki akun TikTok, dan bagaimana ketika TikTok itu di-ban di Amerika. Padahal kita tahu bahwa negara Amerika juga menganut sistem kebebasan yang sangat luar biasa, menjadi negara demokrasi yang menjadi rujukan banyak negara. Nah, AI sendiri memiliki mantra, yakni gagas nyala daya setara, dan memiliki semboyan, yakni menarasikan imajinasi Indonesia masa depan. Jadi AI sebagai ruang bersama yang menekankan pada kolaborasi antara anak-anak muda dengan anak-anak muda yang lain. Ini menjadi penjembatan untuk kita mengerti apa itu politik. Sambil menunggu Mas Haikal join,
Mungkin ada sesuatu yang bisa rekan-rekan tanyakan di kolom chat, biar nanti pas Mas Haikal gabung bisa kita bincangkan masalah politik Amerika dengan Mas Haikal. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, lumayan banyak ini. Tetap semangat ya, tetap stay tune di IG Amanat Institute, biar kita mendapatkan pencerahan yang menarik dari anak muda Indonesia, diaspora anak muda Indonesia yang memiliki pengalaman yang luar biasa, dan kita akan berbincang dengannya. Nah, selain mulai bersuara, Amanat Institute juga memiliki program yang cukup banyak. Salah satunya juga ada AI Podcast yang kita mengundang teman-teman muda yang memiliki jabatan strategis di politik maupun di kementerian, dan di pokoknya menjadi public figure. Ini Mas Haikal udah join, terima kasih Mas Haikal, selamat datang. Halo Mas Haikal. How are you, bro? Halo, fine. Mas Haikal masih pagi ya? Iya, masih pagi banget, baru bangun sebenarnya. Aman ya Mas Haikal ya? Aman, alhamdulillah aman. Ya oke. Di sini sudah sore nih Mas Haikal nih. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang masih melakukan sholat maghrib ya. Dan di sana di Mas Haikal di New York masih pagi hari. Iya. Mungkin kita nanti akan sedikit membincang masalah politik Amerika. Mas Haikal bisa bercerita tentang pengalaman Mas Haikal di Amerika di bawah kepemimpinan Trump ya. Siap. Iya, jadinya kan aku di sini udah 5 tahun nih, jadi udah lumayan lama lah, udah lumayan ngerti how it's like living in America with Trump and American politics. Karena aku juga pas banget pas sampai di Amerika itu pas pergantian dari Trump dan dari Obama. Jadinya pas pergantian political power ini aku ngerasain banget, dan aku bener-bener kayak I saw the impact of it. And I saw the impact of it ke teman-temanku juga, kayak banyak banget teman-temanku yang ter-affected by it, yang hidupnya berubah, yang pola pikirnya berubah gara-gara Trump becoming president. Jadinya kalau misalnya banyak yang tanya oh Mas Haikal siapa sih, kok tahu? Ya tahu lah, dia tinggal di sini 5 tahun, jadinya it's my life, you know. Iya. Terus Mas Haikal melihat nggak, kan politik Amerika sedang memanas ya. Iya. Tahun ini akan pemilihan lagi nih, Joe Biden sama Trump ya. Iya. Bagaimana Mas Haikal melihat dinamika politik itu, Mas? Iya, jadinya baru banget ini di berita Trump bilang kayak karena COVID-19 dan dampaknya COVID kan tahun ini pemilunya mereka itu lewat mail kan, it's a mail voting system. Yeah. Jadinya lewat surat gitu, bukannya votingnya lain. Nah, karena ini Trump itu bikin propaganda bahwa this is the worst scenario ever. This is gonna be fraudulent. I'm not leaving the White Office. Pokoknya dia kayak bilang, pokoknya dia nggak mau pergi. Dia nggak mau shake down the power. Jadinya tensionnya itu semakin lama semakin panas ya. Apalagi kan tensionnya itu juga ada racial tension, political tension, socio-economic tension, dan semua ini dampaknya juga dari COVID sebenarnya. Nah, kira-kira dengan melalui mail system itu kira-kira akan efektif nggak? Karena kan nggak langsung ini ya. Tapi sejauh mana itu keefektivitasannya itu nanti?
Sebenarnya tergantung negaranya ya dan tergantung orang-orangnya. Dan menurut aku di Amerika sih udah cukup maju negaranya kayak kalau kita mau contoh tuh bisa tinggal contoh Australia. Ya. Australia udah lama, udah lumayan lama mereka votingnya itu nggak usah in person kalau nggak salah. Amerika aja Hmm. ini tuh baru aja dan sedikit about American politics and the voting system itu sebenarnya nggak kayak Indonesia di mana itu one man one vote. Di Ya. mana kita pilihnya langsung nih presidennya. Kalau Ya. itu kita pilih partainya dulu gitu loh. Atau pilih Ya. kita pilih senat dan ntar senatnya yang pilih presidennya. Ya. Jadinya ada dua proses itu dan ada proses dan gak secara langsung itu mungkin banyak orang juga mulai pikir ini kayak jadi nggak apa it's not as valid gitu. Ya. Sebenarnya menurut aku sih it's okay, especially we're in a pandemic first of all. Kita di pandemic, kita hidup di zamannya new normal. Kita nggak Mhm. bisa orang-orang ke post coblos terus nggak ada yang ngantri itu kan juga dampaknya jauh lebih buruk ya daripada Iya. voting atau semacam itu. Nah, Mas Haikal saya mau tanya nih, Mas Haikal pengguna TikTok nggak nih ya? Oh Kan lagi iya, rame juga tuh ya. user I Lagi love rame ya, it. TikTok dilarang di Amerika. Itu gimana bisa diceritain nggak Mas Haikal? Iya ini soalnya dari kemarin aku lagi penuh-penuhnya nontonin TikTok kan. Saya kemarin mau di ban, mau di cancel. Nah, TikTok ini tuh sebenarnya tuh kayak kalau misalnya zamannya aku atau zamannya Mas ada Facebook, TikTok nih tuh Facebooknya generasi Z gitu loh. Ini Hmm. benar outletnya mereka untuk mengekspresikan their political opinions, their political values, their morals. Pokoknya semuanya itu ada di TikTok. Ya. Gen Z ya, Gen Z ya. Iya, gini. Jadi, jadinya kalau misalnya kita buka TikTok, apalagi kalau TikTok yang Amerika ya kan, TikTok Indonesia beda ya. TikTok Indonesia kan lebih lucu, lebih humor. Kalau di situ soalnya TikToknya tuh it's very political gitu, kayak banyak banget Ah, orang itu Black Lives Matter, political issues, pandemic. iya. Ini tuh sebenarnya semua orang ngomongin tentang itu di TikTok, tapi dari anak-anak muda yang ngomong. Iya. Iya. Dan kemarin tuh sempat TikTok pemakai TikTok tuh ngusilin Trump di mana dia kan bikin public rally kan. Nah, Mm-mm. terus tiketnya itu yang beli tuh anak-anak TikTok. Anak-anak TikTok beli tiketnya penuh, Trump kira-kira studionya bakal sold out, tapi itu orang-orang TikTok doang. Dan nggak ada yang datang, dia kayak kosong gitu loh. Ya semenjak itu mungkin ada some sort of tension between the app and the government. Makanya dia kayak ngomong bakal di-ban, bakal di-ban. Tapi kemarin aku lihat statement dari TikTok itu nggak, they're saying like we're not going anywhere. Jadi ya, I think it should be fine. It should be fine. Iya, iya, iya. Eh, Ya, TikTok kan sangat berpengaruh ya bagi anak-anak Gen Z ya, Gen Z di Amerika ya, dan juga di Indonesia juga lagi gandrung-gandrungnya nih menggunakan TikTok gitu kan. Iya. Ya lucu aja ya kalau misalkan Trump itu apa namanya melarang TikTok. Nah ini mungkin ada apa di balik pelarangan TikTok. Nah hubungan Amerika dengan Cina ini bagaimana nih kalau Nah, Mas Haikal melihat nih? nah, ini kan juga ada banyak banget conspiracy theories yang bilang kayak TikTok tuh ngejual data-data dan informasi Ya, muda Amerika kayak Cina kan. Tapi ya, sebenarnya the tension dari Amerika dan Cina itu sudah udah lama ya, udah semenjak dari Trump jadi presiden dan sebelum 2020 ini dan zamannya COVID, salah satu agenda untuk Trump memenangkan presidential campaign ini adalah untuk mengattack China dari hmm, di mereka stop import, applying taxes on them dan just doing a lot lah mereka melakukan banyak banget untuk mengantagon membuat Cina tuh seperti sosok negara negara ya, yang nggak baik buat antagonistik lah ya. Iya. Amerika. Dimulai dari tahun lalu yang 2019 itu dia memberhentikan imports dan lain-lainnya. Itu udah dimulai itu dari Twitternya dia, dari wawancara-wawancara dia, dia selalu kayak mengecilkan dan mengkritik China. Sampai pas COVID ini, nah COVID ini benar-benar kelihatan tuh pas si Trump itu bilang dan mengejek-ngejek COVID-19 itu sebagai China flu, Kung flu, uh, pokoknya ngomongin kayak membuat COVID itu kayak asal usulnya itu dari Cina gitu lah. Hmm, Kayak hmm, terus hmm, hmm.
gitu loh. Nah, jadinya tension dari dua negara ini karena di sini juga banyak banget pelajar dari Cina dan pekerja dari Cina, itu sempat kena dampaknya kena gue juga sebagai international student. Trump administration itu mau bikin protokol di mana international student yang sekolahnya online itu nggak bisa di sini. Gue hampir dideportasi bro kemarin. Itu agak stress tuh gara-gara the tension between two countries, dia semuanya kena dampak. Tapi restoran banyak di Amerika juga restoran Cina kan ya? Iya, orang gue kemarin baru makan makanan Cina, enak-enak aja. Tapi kayak government-nya aja loh itu yang lagi aneh masalah. Nah tapi buat rival politiknya itu ada kemungkinan nggak membolehkan misalkan menentang kebijakan Trump gitu, kayak rival politiknya Trump gitu? Bisa. Jadinya kan di sini kan semua decision yang dibuat itu kalau misalnya ada debat atau ada opposing sides, it all goes to the Supreme Court, right? The Supreme Court is basically the kejaksaan. Jadi sebenarnya semua protokol dan administrasi yang Trump buat itu bisa aja ditolak. Kayak sampai sekarang aja kan, dari dulu kan dia bilang dia bakal bikin tembok kan, mana temboknya nggak dibuat-buat, kayak nggak ada tembok sama sekali, nggak ada improvement sama sekali. Ini banyak banget yang hal-hal yang dia janjiin kepada supportersnya dia itu nggak terwujud. Makanya I think sebelum 2020 mungkin he has a good chance of winning. But I think sejak 2020 semenjak his thing with Iran, now COVID-19, itu semakin kecil ya chance dia menang ya, dan lebih bagus buat Biden sepertinya. Nah, Joe Biden juga ini ya ngangkat isu agama, artinya maksudnya umat Islam itu, kalangan Muslim itu ingin dirangkul oleh Biden ya. Itu gimana Mas Haikal? So I think he's one of the first U.S. presidents to ever have a meeting with like an all-Muslim group or an all-Muslim rally. Jadinya it's very good for me to see that. Jadinya kayak pas sedikit cerita pas gue baru datang ke Amerika 2016 atau 2016 waktu itu. Jadinya pas gue baru datang ke Amerika itu, gue shock dong, kan di Indonesia tuh semuanya orang Islam, banyak banget orang Islam. Gue sholat di mana-mana, itu nggak ada bilang astagfirullah, nggak ada yang ngeliatin. Mau wudhu aja gampang kan. Pas pindah ke sini tuh shock banget. Kayak banyak banget orang Amerika yang takut banget yang namanya, atau denger aja nama orang Islam, nama Muhammad aja tuh orang-orang udah kayak panik gitu loh. Panik ya? Iya, udah pada panik ya. Dan gue tinggal di New York, kayak di mana kayak harusnya itu paling diverse, paling oke lah. Equality. Tapi gue sampai sini kayak orang-orang masih banyak yang rasis gitu loh. Gue bingung kan, kayak aduh gimana sih ini Amerika katanya land of the free. I don't feel free. I feel restricted to express my own religion and my own religious values. Jadinya untuk sosok politisi seperti Joe Biden yang is running for president, and untuk dia merangkul semua komunitas minority, gak cuma orang Islam, kayak dia juga merangkul the Black community, the Hispanic community, the Asian community, semua itu dia mau rangkul. Karena itu adalah agendanya dia. Kan itu adalah agendanya Partai Demokrat kan. Jadinya gue sebagai orang Islam ngeliat itu aja tuh bangga, dan gak hanya bangga tapi senang banget. Jadinya untuk Joe Biden melakukan itu dan going into these minority communities, I think he should keep on doing it, and I think it's a really good plus point for him to keep on doing it. Nah, tanggapan Trump tuh ketika Joe Biden mengungkapkan strateginya untuk merangkul minoritas itu gimana tuh? Ada respon balik nggak dari Trump, Mas Haikal? Trump pasti marah lah ya, pasti, karena itu kan antitesisnya Trump kan. Jadinya satu-satunya cara untuk Joe Biden menang itu adalah untuk Joe Biden menjadi antitesisnya Trump, di mana dia menghancurkan semua policies dan semua belief yang Trump udah buat kan. Jadinya Trump itu untuk sekarang ini dia tuh lebih fokus ke again building the economy like he's been saying, unemployment. Walaupun dia ngomongin topik unemployment dan dia bilang dia adalah presiden terbaik yang
yang membantu unemployment itu sebenarnya nggak, it's not true gitu. Iya. Kayak Obama datang di 2008 di mana ekonomi Amerika dan dunia itu lagi krisis lagi. Krisis ya 2008. Terus Obama bisa dan Trump datang setelah Obama di mana Obama telah he fixed wars, he fixed the American economy, he fixed racial. He didn't fix it completely, of course, but I'm saying he took 3 steps forward, amazing steps forward. Even though he's not perfect, he has helped the America in terms of building our economy, right? Iya. Kan Trump tuh masuk di zaman yang enak gitu loh. Dia masuk di zaman dimana Amerika ekonominya lagi bagus, dunia lagi tenang, foreign affairs lagi kalem. Jadinya kayak dia datang di masa yang enak, terus dia kayak bikin masalah sendiri gitu loh. Dia kayak bikin problem-problem sendiri, kayak problem-problem orang kaya yang hanya orang kaya merasakan tuh dia buat tuh kayak masalah yang gede banget gitu loh. Iya, iya. Jadinya kayak it's just like aku nonton Trump tuh kayak nonton dan politik Amerika tuh kayak nonton reality TV show akhir-akhirnya. Gitu loh. Makanya kayak semakin lama tinggal di sini tuh jadi kayak males gitu, kayak aduh gimana sih? This needs to change and this needs to stop. Nah, masyarakat Amerika sendiri tuh responnya gimana tuh terhadap dua komunikasi yang berbeda antara Biden sama Trump ya? Kan ngelihat bahwa tadi dikatakan sama Mas Haikal bahwa Trump nih presiden yang membuat masalah nih, buat dramatical gitu kan? Iya. Nah, masyarakat gimana tuh masyarakat Amerika sendiri? Iya, jadinya kalau kita lihat dari 2016 kan sebenarnya in terms of electoral votes itu Hillary menang ya. In terms of popular votes. So it's clear, it's clear to see and say that there's a lot more people who are for the Democratic Party and not for Trump. Dan semakin lama nomor itu juga semakin besar orang-orang yang pilih bukan Trump. Jadinya kalau teman-teman aku sendiri, karena aku tinggal di New York dan sekolah aku juga very left, very democratic, itu responnya itu sebenarnya mereka juga kurang suka sama Biden karena Biden juga adalah sosok dia adalah cowok putih yang udah tua, yang udah kaya, dia juga ada a sexual allegation case against him. Soalnya orang-orang kayak ngelihat dia itu kayak, lah kenapa dari semua orang yang bisa dipilih, kenapa lo milih orang yang mirip banget sama Trump gitu loh. Dan kayak identiknya, karakternya itu nggak jauh beda. Makanya cara Biden membenarkan ini itu dia nyari, dia pertama dia merangkul minoritas, kedua dia juga lagi cari wakil presiden yang perempuan, yang berwarna, yang orang minoritas juga. Nah, jadi mulai dari situ respon orang Amerika itu sedikit lebih positif kepada Biden, tapi mereka tahu bahwa Biden itu bukan sosok pertama yang mereka bakalan pilih gitu. Itu is no one's first choice. Kalau Mas Haikal melihatnya, kira-kira wakil Biden kalau yang perempuan kira-kira siapa? Ya, dia ada beberapa yang udah di ngomongin, dan kemarin ya sempat tuh kemarin yang lagi gembira tuh sebenarnya alumni JIT ya sama gue, Tammy Duckworth. Dia adalah salah satu politisi wanita yang has a very third culture and international point of view in life, karena dia third culture kid. Dia juga pernah serve the army, dan dia cewek, person of color. She's also disabled karena she lost kakinya hilang, and she lost both of her legs. Jadinya she was one of the candidates that was highly talked about, Tammy Duckworth. Tapi recently salah satu orang yang sering diomongin di media itu juga Kamala Harris. Harris. Dan menurut gue kenapa Joe Biden pilih Kamala Harris itu karena di salah satu presidential debate, Kamala Harris attacked Joe Biden on his racial policies karena dia pernah he put black people in a certain bus for school, and one of those black people and that was a really big scandal and case on Joe Biden. Jadinya untuk Joe Biden merangkul Kamala Harris itu juga bisa mungkin resolve some sort of tensions with the people of color again. Jadinya
all of his tries are just always trying to be closer to the minorities. Nah, ini ada statement yang menarik nih. Trump itu dianggap lebih genuine gitu, lebih jelas positioningnya. Tapi Biden dianggap hipokrit gitu kan, karena orang US menganggapnya kayak gitu. Terus apa namanya, Trump masih yang penting apa menggunakan metode yang lalu, jangan Hillary Clinton dulu kan, pas lagi Hillary sama Trump kan. Nah sekarang nih, atau jangan-jangan apa namanya, komunikasinya jangan hanya digedein, yang penting jangan Trump gitu. Dan Biden posisinya sama seperti Trump, kemenangan Trump tahun lalu, apa pemilu yang lalu. Gitu gimana, Mas? Nah, jadinya menurut gue ya, kan gue hanya sebagai penonton ya. Jadinya perbedaannya tahun ini sama tahun lalu itu kan, kalau Hillary itu dulu dia tahu dia bakalan menang di state ini, dan gue bakalan kalah di state yang ini. Jadinya dia hanya ke beberapa states, dia hanya fokus di area-area yang dia bakalan menang kan. Dan di semua area itu dia statementnya itu konstan, dia selalu bilang, kalau misalnya dia ngomong A di semua states itu dia bilangnya A kan. Kalau Donald Trump itu karena dia he was the underdog in that race, dia ke semua tempat, dia ke semua states, dia janji ke setiap state like very personally, and that is what each president is doing now. Kayak dia tackle setiap state itu in a more personal level. Dia nggak hanya changing policies nationwide, but statewide also. It's very like focus on that soon now. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Haikal nih. Trump kan sekarang pakai masker kan, biasanya kan dia enggak. Trump kena COVID tuh. Iya, pas kemarin aja dia kayak apa salam tangan kayak gini aja kan nggak mau kan, masih mau kayak masih. Jadinya mungkin dia merasa bahwa emang COVID ini kayak adalah sesuatu force yang besar, dan kalau dia nggak take it seriously, apalagi setelah dia sering bilang ngasih advice untuk take false medications, his recklessness in the hospitality care of America and hospitals. Kayak di sini aja kayak masa polisi seragamnya kayak robot gitu, tapi masa dokter minta masker aja nggak dikasih sih uangnya. Itu loh, kayak hal-hal yang itu yang mungkin dia sekarang lebih aware, atau sekarang dia mulai pakai masker dan lain-lainnya. Tapi New York sendiri sekarang gimana posisinya? Lockdown atau udah normal aja, new normal aja, Mak? Normal sih di sini, kayak yang penting di sini tuh jaga jarak, pakai masker. Tapi di sini kayak karena di New York mall-mall itu nggak terlalu banyak, lebih banyak restaurants and things yang kayak di jalanan itu sekarang semuanya di luar. Kayak everything is outdoor service. Tapi in terms of new normal di sini udah jalan sih, kayak Indonesia juga kan ya, udah mulai. Iya, udah mulai. Udah mulai macet, udah mulai ramai lagi. Di sini juga sama. The parks are now open. Gyms and other public amenities baru banget buka minggu ini. Kayak tempat-tempat olahraga baru buka. Oke. Main basket ya, Mas Haikal, apa football? Ya pasti. Di Jakarta gimana, Mas? Udah lebih better atau dengar-dengar ini? Ya, nih di Jakarta semakin tinggi ya angka COVID-nya, naiknya lumayan dibandingkan di awal-awal. Sekarang yang bulan Juni-Juli ini malah lumayan signifikan nih. Kasusnya gitu. What's the response? Is the response good from the government? Ya. Responnya masih terbata-bata nih pemerintah menangani ini. Iya. Ini masalahnya tentang COVID ya. Kayak COVID ini sebenarnya kan penyakit, tapi sama setiap negara itu pasti dijadiin kayak bahan politik gitu loh. Di sini juga dijadiin sesuatu hal yang will benefit your votes instead of the people. Dan itu sesuatu yang I really don't agree with.
Apalagi kayak ngelihat Amerika sama Indonesia kayak responsnya itu sebenarnya nggak terlalu jauh, kayak apa Ya, apa yang masyarakat mau dan apa yang masyarakat senang itu yang dilakuin gitu dilakukan loh. oleh pemerintah. Kan. Ini Mas Eka ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman nih. Iya. Eh, Seberapa besarkah peluang Donald Trump untuk mengalahkan Joe Biden dalam pemilu Amerika nih? Kalau dilihat dari statistiknya ya, dan dari apa berita kan, dilihat itu persentasenya itu Joe Biden yang bakal menang kan. Hmm. Oh, like 56% I think, or 50 something, like a huge pretty good number for Joe Biden. Tapi ya kita belum tahu, kayak kemarin aja kan kita confident banget Hillary Clinton yang bakal menang. Tapi ternyata Donald Trump yang menang kan. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Fadel. Belakangan ini mantan penasihat Trump nih, John Bolton ngeluarin buku yang ngomong Trump minta bantuan Cina untuk Mm-mm. menang di pemilu. Kencang nggak sih isu di sana? Enggak. Kalau di sini itu isu-isu yang lagi besar. Jadi kan sebelum 2020 tuh isu-isunya itu semuanya tentang Donald Trump kan, apalagi Twitternya Ya, ya. banget kan. Terus sempat pas COVID ini kan kayak semua berita itu hiatus dari Trump dan pindah ke COVID kan. Semua itu cuma ngomongin COVID, ngomongin COVID. Dan setelah COVID itu mereka ngomongin Black Lives Matter itu yang demo Ya. besar besar banget di sini, dan sampai sekarang itu topik-topik dua topik itu lebih diomongin daripada Trump ya sekarang ya. Dan Mm-mm. Trump dari kemarin itu lebih he's a lot more not quiet, definitely not quiet, tapi uh, lebih he's been making a lot more sense recently. Ya. Way I can like put it to words. Mas Hekal, ini ada lagi pertanyaan dari Odi nih. Is the public, is the US politics something that many American care about, or is just another minor topic? Gimana Um, menanggapi itu, Mas? Menurut aku Americans actually do care about politics just like Ya, every other country. Dan apalagi if you see the again Generation Z, they care a lot more about politics than any other generation previously. Jadinya menurut saya tuh yang lebih peduli tentang politik zaman sekarang itu yang anak-anak mudanya, anak-anak anak-anak Gen Z gitu loh, yang anak-anak milenial. Mereka lebih peduli dan mereka lebih nggak hanya peduli tapi mereka juga lebih ngerti, mereka lebih banyak research tentang apa yang lagi, tentang what's happening in America, dibanding orang-orang yang in the working force atau yang udah lebih tua gitu loh. Mereka ya, udah kerja. mereka merasa enggak, gue udah tahu apa yang what's happening, I already know what's happening, I pay my taxes, I see my bank account, and if it's growing or not, I know what's happening. They always have that mindset dibanding anak-anak muda yang fighting for their future, fighting for their opportunities. Itu mereka like they're a lot more woke and a lot more conscious now. Nah, Tempat apa similar sih di Indonesia juga kan, tahun entar 2024 yang paling banyak voting kan Gen Z kan, ya dari betul. semua kategori umur. Ya, ya, menjadi pemilih pemula ya. Iya, heeh. Ya. Nah, Mas Haikal nih, kalau kan presiden-presiden Amerika juga rata-rata udah tua ya. Gimana Iya. Kans misalkan ya kepala daerahnya gitu, gubernurnya gitu, apakah ada anak muda yang berminat untuk menjajaki ruang-ruang politik itu di Oh, anak muda di Amerika? banyak banget sekarang kayak and one of the biggest political figure sekarang itu, dan ya the youngest itu adalah AOC kan, Alexandria Ocasio-Cortez. Dia adalah Ya, Bernie's right hand woman, dan dia itu I think the youngest woman to ever
appear in Congress. Jadinya sekarang ini lebih banyak anak-anak muda yang taking a stand and actually joining politics, trying to make a better future for themselves. Dan itu udah dimulai dari sosok-sosok seperti AOC, seperti Andrew Yang, itu sebenarnya dia masih muda banget juga loh. Yang kemarin the first Asian American presidential candidate. Itu tapi sayang aja nggak dipercaya gitu loh sama orang-orang Amerika karena masih muda atau karena minoritas. Karena di sini kan yang dicari itu orang putih yang udah tua, yang cowok gitu loh. Jadi juga Amerika mempunyai sisi lemah juga ya dalam demokrasi ya. Iya. Masih ada ketidakpercayaan terhadap para pemudanya ya. Iya. Sebenarnya nggak hanya para pemudanya, makanya that's why there's such a thing as popular and electoral votes here. Karena yang dari dulu pemerintahnya itu nggak percaya masyarakatnya itu 100%. Karena mereka selalu ada pemikiran bahwa masyarakatnya itu bakalan memilih dan memenangkan moral dibandingkan economy growth gitu loh. Jadi itu yang kayak always been like the issue in American politics. Ini ada lagi Mas dari Fauzan Rahmawan. Apakah ada hubungan antara pandemi COVID dengan Pilpres Amerika? Apakah apakah setelah Pilpres Amerika Serikat selesai, propaganda di media sosial itu juga tentang COVID berakhir? Iya kan, sebenarnya kayak COVID itu kita lihat dari kemarin itu kan hot banget ya di media kan ya, sampai bulan Mei. Pas bulan Juni itu kan langsung berubah tuh, langsung Black Lives Matter. Tiba-tiba masker, tiba-tiba COVID udah nggak ada, tiba-tiba semua orang sembuh lah. Kayak nomor-nomornya tiba-tiba itu kan berhenti gitu loh. Nah, jadinya kelihatan banget COVID itu adalah suatu virus yang menjadi political agenda buat banyak banget politisi, nggak hanya di Indonesia, tapi di Amerika. Dan obviously pandemic, we live in a new normal. It's obviously going to affect the elections heavily this year. Dan yang kayak kita udah diskusi tadi, itu voting itu sekarang nggak in person, tapi lewat mailing system kan. But it's a big change, and it's definitely going to affect the way people are going to vote this year. Mas Haikal, narasi besar apa sih yang digaungkan gitu sama Trump sama Biden untuk pemilu, untuk menggait masyarakat Amerika untuk dan perwakilan gitu untuk memutuskan mereka memilih mereka gitu. Narasi besar apa? Iya kan, kalau Trump kan dia tagline itu dari dulu kan Make America Great. Make America Great Again. Oh, dipakai lagi ya? Yeah, it's Make America Great Again. Jadinya A-nya ada dua ntar, nggak tahu lah. Crazy. This is the one thing that's missing from Biden, is his tagline. Kayak sosok Biden tuh kayak masih abu-abu banget di publik ya. Kayak orang dan banyak banget orang yang mengkritik Biden itu bahwa dia tuh nggak bisa, he's not very eloquently spoken. Dia when he talks to the public or when he does his speech itu nggak pernah full sentence gitu loh. Nah, ini adalah poin di mana Trump itu lebih kuat daripada Biden. Itu adalah brand image dan identity-nya, sosoknya each politician. Jadinya Trump itu jauh lebih identik kepada ya omongin gitu loh, dibanding Biden yang masih character building. Itu sih yang dari bedaannya dari dua itu. Oke. Terus Mas, ini kan juga Amerika mengalami resesi ekonomi ya? Iya, parah banget. Ini employment yang unemployment status itu sekarang it's up to hampir, I think it's like 4.5 million people, if not more, around there. It's a lot. Dan semua temanku di sini tuh dipecatin semua. Kayak dari kemarin yang baru dapat kerjaan lagi itu cuma satu orang, yang lainnya itu masih pengangguran semua. Makanya insentif yang setiap orang Amerika dikasih uang 1.200.
dolar itu sebenarnya kan politisi itu kan dari Andrew Yang kan, yang politisi Iya. itu, yang dipakai Trump itu mau it's gonna run again. There's gonna be another cycle of stimulus check. Katanya ya, belum tahu sih. Ini Mas, apa kan Trump ini kan punya kebijakan-kebijakan yang dianggap ini ya, dianggap yang menjadi public enemy buat pemerintahannya ya. Nah Mas Haikal melihat kebijakan-kebijakan Trump selama ini gimana sih? Udah berorientasi pada masyarakat Amerika atau keluar dari keluar dari jalurnya? Menurut gue sih keluar ya. Kayak semenjak gue tinggal di sini udah 5 tahun dan Trump sebagai presidennya itu kayak there's not a day that goes by without someone complaining gitu loh. Dan dari kemarin kan dan setiap Trump supporter yang nge-support Trump mereka pasti bilang he's great for the economy, he's good for the economy, blah 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 blah. But a lot of you are saying that is because you're in the economy field, so that only benefits you as a person. But also, yes, ya mungkin sekarang unemployment rate-nya sebelum COVID itu sempat turun, tapi itu bukan turun karena semua orang makin kaya gitu loh. Tapi itu turun karena sekarang untuk orang beli misalnya orang mau beli apel nih, mereka tadinya hanya perlu satu pekerjaan untuk beli apel itu kan. Sekarang orang Amerika tuh perlu 2-3 pekerjaan hanya untuk beli satu apel itu. Jadi makanya kalau dilihat di kertas dan dilihat nomor-nomornya itu mungkin ya lebih banyak orang kerja. Tapi sebenarnya bukannya lebih banyak orang dapat pekerjaan, tapi orang perlu lebih banyak kerjaan hanya untuk hidup sama. Iya. It's like really important, number one. And second of all, banyak banget orang Amerika bilang he is super nationalistic, blah blah blah. But he's not. Kalau kita lihat di banyak banget buku-buku yang dia tulis dan memoir dan interview yang dia tulis, he's very contradicting to the things that he says. Kayak he's just a very like everything he says is never what he does, and it's shown in his policy. Nah, Mas Haikal bisa ngeliat nggak kira-kira pemilih Trump ini kebanyakan dari kalangan tua atau kalangan muda? Terus Biden itu dari kalangan tua atau kalangan muda? Itu gimana? Kalau Trump itu kan udah kelihatan ya, kayak in the statistics yang pilih dia itu pasti kebanyakan orang putih yang udah tua, yang udah kaya. Pokoknya the upper ring of America lah yang pilih dia ya. Dibandingin Joe Biden yang pilih itu kayak minoritas orang hitam itu pasti pilihnya Joe Biden. Kebanyakan dia juga pasti pilihnya Joe Biden. Dan semua minority groups juga ya Trump has a not that good. Nah, ini juga Amerika memiliki ketegangan lagi nih dengan Iran. Ya, Iran. Mas Haikal bisa cerita soal ini? Yeah, so this topic that I haven't followed up yet. So I'm not sure, tapi the tension between America and the Middle East itu udah lama ya, udah. Yeah. Dan sebenarnya in this Obama is not fully innocent. The president who armies outside, dia adalah presiden yang kayak pokoknya he's not perfect lah, juga ada membuat masalah di sini. Dan masalah ini juga sampai yang menghargai dia menghargai Amerika gitu loh. Kan kayak Amerika tuh terkenal banget nasionalismenya untuk negaranya mereka, tapi mereka juga lihat kita juga seringkali nginjek negara lain dan negara yang itu Iran, and there's not a lot anyone can do about that part. Ini Amerika kerjasama militer juga nih dengan India nih. Kira-kira ada kepentingan apa nih, Mas, di balik kerjasama militer Amerika dengan India?
Ini masih terkait dengan Cina nggak ya? Yeah, mungkin. I'm not sure about that or the military because the way I see it is the police department itu adalah department yang udah yang pekerjaannya itu jalan dengan moralnya kayak sebagai public servant protect and welfare people banget the military and the police department itu hurt their own people makanya I don't really follow the army does or what the police department is doing so I'm sorry I don't really know about that. Ini Mas, gerakan rasialisme ini masih besar ya, yang gelombang dari back matters di Amerika. Posisinya sekarang gimana nih, Mas Haikal? Iya, jadinya kemarin yang itu kan the year of George. Jadinya sempat itu bulan Juni itu satu Amerika tutup karena banyak banget demo dan banyak banget toko-toko yang dirampok kan dan itu juga masih kayak banget orang Islam Amerika yang hidup oleh politik hanya karena jadinya topik ini itu adalah suatu topik yang harusnya diomongin 50 tahun yang lalu tapi baru diomongin sekarang. Jadinya ada 50 tahun, ini ada dosa yang udah berjalan selama 50 tahun yang harus diberhentiin nih. Ini sampai sekarang itu masih diomongin, masih banyak orang yang harus dimasuk di penjara, yang masih harus basically taken accountability for. Jadinya it's still a very prominent topic that people talk about. Ini teman-teman yang menyaksikan IG Live mungkin ada pertanyaan yang lebih menarik tentang ini bisa ditanyakan lewat live chat ya. Iya, bisa lewat live chat. Ini banyak apa-apa dulu kali ya. Iya. Ada Basrianto. FB Basrianto, ada Anix, ada Rara Denora. Halo semuanya teman-teman, Kewat Plijar, Dika Kimawan ya. Iya, oh itu teman sekolahku tuh. Oh teman sekolah Mas Haikal, mau tanya nggak nih Mas Dika Kimawan sama Mas Haikal? Ini, iya banyak yang tanya tentang Trump ya. Insya Allah nggak pernah. Me personally ya, especially after recorded, that was really stressful. Itu jujur kayak gue nelfonin nyokap bokap itu kayak hampir setiap hari kayak aduh gimana nih gue balik lagi kan nih ke Jakarta soalnya kayak pertama kan gue baru pindah ya dan kayak juga kerja sekolah di Amerika tapi itu susah banget soalnya kan time aja kan kayak dari pas bulan puasa itu gue masih sekolah itu gue bangunnya kayak gue ada kelas dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi gitu loh kayak enggak I was just like this is so unviable and not only that like what did international students do kayak sekarang zaman ini kan kayak kuliah lagi pada perlu uang kan murid yang nggak bisa bayar kemarin yang bayar dan lainnya dan di Amerika itu international student itu adalah satu-satunya kategori yang bayar tuition kenapa why are we not paying for school the most but like getting attacked the most kayak it didn't make sense tapi alhamdulillah the policy is now taken down so I get to stay freely I get to take whatever classes I want which is really good. Itu kebijakan kampus gimana kalau misalkan ada mahasiswa yang nggak bisa bayar tuh? Iya, nah kalau kampus apalagi kampus gue sih ya alhamdulillah baik, jadinya kayak mereka ngeluarin a lot more kayak biasanya gue dikeluarin, tapi juga susah buat sekolahnya kan juga perlu uang kan? Kayak that we can do, jadinya
online atau 100% online, atau mereka tutup beberapa kelas Pak, tapi baik banget kelas tutup. Okay? Dan dia kayak lulus tahun ini atau tahun lalu tuh kayak nggak enak banget gitu loh, kayak dampaknya susah banget, apalagi nyari kerjaan dari mungkin setiap hari berjam-jam tuh nggak ada gitu. Ada yang nyari lowongan. Jadi berat juga ya, sekarang lagi tinggal di Amerika biayanya mahal ya, Mas Haikal. Terus lagi resesi ekonomi. Iya, kayak cari jadinya di sini kan obviously I'm an student, dan kalau jadi itu kan untuk sponsor dan kampusnya untuk dan sekarang aja itu nggak hanya susah tapi almost impossible. Apalagi mau berikan untuk untuk murid internasional di Amerika tuh kayak 5 kali gitu. Makanya zaman-zaman itu lagi keras lah lagi. Iya kayak kita harus harus kayak lebih kreatif, kayak anak muda kayak gue, teman-teman gue harus jadi lebih kreatif kan? Nggak hanya cari kerjaan tapi dan alhamdulillah di Instagram, ada YouTube ya, kayak at least I have some sort of penghasilan untuk tinggal gitu. What is like get back up and happening. Mas Haikal, kalau misalkan disuruh milih nih, Mas Haikal lebih enak di Indonesia atau di Amerika? Nah ini aduh, kayak nyokap nanya nih, lebih banyak nyokap gue. Nah jadinya ya pasti menurut gue pasti mau tinggal di Indonesia depan at home gitu. Tapi menurut gue sayang aja gue belum puas tinggal di situ. Gue belum kayak, menurut gue tuh kayak gue belum pelajarin semua yang gue pengen belajar. Gue belum experience semua yang gue harus experience. Gue belum, there's just so much that America has to offer that I have experience that gue perlu kayak 3-5 tahun lagi lah di sini buat bener-bener mantepin diri gue dulu, baru gue balik ke Jakarta. Dan pas itu gue sama gue nggak mau pindah lagi, soalnya capek tinggal sendiri ya udah ada orang susah banget. Itu salah banget semua orang punya saya emang, tapi I'm just not that. I love Indonesia. Like it's fine. Mas Haikal, kalau tadi kan cinta terhadap Indonesia, kira-kira tren Mas Haikal ini kan, Mas Haikal basicnya arsitektur ya, arsitektur ya. Kira-kira tren arsitektur di Amerika tuh lagi apa genrenya nih? Kalau di sini lagi arsitektur lagi berhenti karena semua orang lagi nggak ada duit. Iya, semua proyek lagi berhenti ya, di off kan dulu ya. Iya, lagi off dulu. Jadinya itu tuh kalau gue ngeliat, kalau gue jalan tuh pasti kayak sunyi banget. Nggak ada suara beton, nggak ada suara kayak semuanya sunyi gitu. Kayak semuanya kayak semua developer, semua arsitek yang lagi bikin gedungnya ya kayak pertama ya kan, terus pakai masker dan kedua nggak ada yang punya duit lagi berhenti aja. Tapi kalau insya Allah sih setelah ini mungkin akan duit lagi kan. Tourism itu bakalan Allah bakalan sekarang ini ya lagi tren arsitek ya lagi nggak ada trennya. Yang paling menarik Mas di Amerika dan Mas Haikal, kenapa Mas Haikal tuh milih arsitektur di Amerika gitu, dan apa yang menarik gitu? Jadi ini ya sebenarnya gue tesnya itu kayak nggak aja tapi nggak di planning gitu. Jadinya sih gue dari SMA dari dulu tuh emang jago gambar. Gue yang namanya gambar dan suka banget. Nah terus pas gue SMA
kuliah ini gue bingung dong kayak gue mau ya, tapi gue terlalu suka apa ya kayak gue terlalu suka juga gitu loh. Jadi, bokap banyak sama bokap dia bilang kayak kamu tau gak sih dulu Soekarno tuh arsitek juga. Kalau misalnya Soekarno presiden pertama Indonesia jadi arsitek, apalagi kamu dia aja sekolahnya di dong bisa presiden kamu kalau wah gila kamu bisa. Jadi gue langsung kayak arsitek gimana nih gue mau start gue alhamdulillah bikin orang tua yang buat gue aku bisa jadinya kalau lo pikirnya kayak daerah kota-kota yang pas itu ya pasti New York lah. Dan sebelum gue ada New York ini gue kayak udah ada bayangan gitu loh hidup kayak ada di mana fast kayak gue bakalan gimana ini teman-teman gue bakalan gimana di sini kayak ada indra keenam lah. Dan pas gue sampai di sini kayak gue langsung oke I'm gonna I like it here. Kayak bedanya kayak kakak-kakak gue yang dulu sempet lagi luar semua kan pasti nganterin nyokap gue nangis semua kan pas pulang kayak aduh bakalan kan gue nggak nelfon gue udah hilangin loh itu jadi ya kayak langsung klik aja gitu gue sama New York ini langsung menarik ya. Mas Haikal kan apa namanya Mas Haikal udah 5 tahun nih di Amerika ya. Iya. Kira-kira gambaran Mas Haikal nanti ke depan tuh seperti apa buat Indonesia sebagai anak muda, sebagai diaspora gitu. Iya. Kira-kira mengharapkan Indonesia ke depannya gimana nih? Iya, jadi kalau di sini kan orang-orang banyak kayak orang Instagram gue lah dari kayak dia menghafalkan cuma enggak kayak jujur gue di situ benar-benar kayak I wanna experience what it's like to be in America supaya gue bisa bawa ke Indonesia gitu loh. Kayak gue pengen banget membangun Jakarta, membangun Indonesia tuh biar kayak New York gitu. Kayak di mana orang itu di New York mau lo hitam, mau lo kaya, mau lo miskin, semuanya pakai subway, pakai busway-nya setelah. Yeah. Lo mau apa orang kaya di New York ya lo kalau mau lo yang naik seperti itu harus naik subway, lo naik mobil setelah gitu. Jadinya kayak itu kayak when they say it's land of the free, it's not, it's just land of the equal, it's land of the equal. That's one thing that I really want to bring back to guys, equal opportunity. Karena kayak gue mau menghapus konsep orang kaya makin kaya dan orang makin miskin. Kayak that's something that is already it's too old for us having the social and economy. Dan gue juga tinggal juga dan kenapa kayak banget politik itu juga karena banyak banget similarity dari politik Amerika sama politik Indonesia, gimana cara orang mikirnya, cara orang pilihnya, dan juga the issues that are happening itu juga sama aja di Indonesia. Makanya gue di sini makanya di sini gue bilang gue belum tahun buat belajar lagi karena gue belum menyerap ilmu lebih dalam ya. Iya, like kan gue di sini 5 tahun kan cuma ngalamin Trump kan, enak banget orang like the person baru gue hari ini trending topik di Amerika apa ya Mas? Hari Masih ini pakai Twitter kan? Iya, pakai. Tapi lebih banyak Instagram sih. Iya. Ini kayak kalau di Amerika ini trending topic itu ya pilpres election, Presiden Donald Trump dan juga yang lagi panas banget itu di Kanye West running for president. Lo udah denger belum? Itu Kanye West, rapper di Amerika. Itu dia nyala jadi presiden Independent Party. Oh, okay.
Iya, pokoknya tapi dia lagi ada cobaan lah atau something lagi Tes. pas di atas Hmm. itu sih yang gitu. Oke, Mas Haikal, ini maaf ternyata tadi sempat putus karena waktunya ternyata sudah 1 jam dan IG Live ini cuman durasinya hanya 1 jam saja. Ngobrol seru banget sampai nggak kerasa waktu. Jadi eh, saya akan mengundang lagi Mas Haikal untuk gabung dengan kita untuk sebagai penutup nanti statement close statement dari Mas Haikal. Tadi menarik banget perbincangan dengan Mas Haikal tentang dinamika politik Amerika dan kehidupan Mas Haikal di Amerika yang begitu banyak pengalaman sebagai diaspora muda. Mas Haikal juga sangat senang menyerap ilmu dari dinamika politik Amerika. Pembahasan kita tadi cukup menarik ya, teman-teman. Dinamika politik Amerika bersama diaspora muda. Jangan lupa juga teman-teman melihat IG Instagram kita, Amanat Institute. Juga jangan lupa juga lihat Facebook kita, Amanat Institute. Iya, Halo Mas Haikal, aduh, sorry banget Mas Haikal, ternyata 1 jam itu cukup singkat ya. Kita iya, belum memberikan statement terakhir dari Mas Haikal. iya, iya. Eh, ternyata live IG ini cuma hanya 1 jam. Ah, cuma sejam ternyata ya. Iya, cuma 1 jam dan ternyata udah lebih 1 jam. Gak Iya. kerasa ngobrol bareng Mas Haikal ini. Cuma terakhir Mas Haikal bisa kasih statement tentang politik Amerika dan masa depan Amerika gimana buat diaspora Indonesia, diaspora pemuda Indonesia, dan juga Iya. melihat masa depan Amerika seperti apa. Dua hal ya. Jadi yang pertama ini karena kan gue sekolahnya di JIS ya. So I'm gonna Ya, be English for a bit, but because I went to school in JIS, I went to school with a lot of Americans, a lot of Americans, and for my American friends, if you're watching this, or my American Indonesian friends, if you're watching this, please, please, please vote. Like I don't care who you vote for, I don't care what you vote for, but do please vote and please practice that right. It obviously doesn't just affect your daily life, but it also affects the lives of other people, and not just Americans, but also international people in the world, also including me, who lives here. So if you're American, if you have the rights to vote in America, please vote, please practice that right, and please don't abuse your power in the situation and actually do the right thing. And yang kedua, untuk teman-teman gue yang di Indonesia dan anak-anak muda juga yang nonton itu, kita bisa contoh ya dari zaman-zaman ini dan dari kesalahan dan kebenaran Amerika dan politik Amerika ya. Yang pertama itu obviously Amerika adalah negara yang maju dan adalah one of the world superpowers ya, in the world, you know. Jadinya untuk kita anak-anak muda itu kita nggak boleh contohin Amerika, kita boleh ngelihat ambisinya orang Amerika dan nasionalismenya orang Amerika, tapi kita nggak boleh merasa minder terhadap mereka, karena trust me, ya, gue lihat ini 5 tahun, mereka nggak lebih pintar daripada kita sama sekali, mereka nggak lebih kuat daripada kita, mereka ya, nggak lebih apapun daripada kita. Kayak we are just, kita orang Indonesia itu kita we're just as capable as they are. We are just as smart as they are. Jadi ya, jangan ada sama sekali anak-anak Indonesia yang minder sama orang-orang sini. Atau ya, orang Indonesia atau anak-anak Indonesia yang pikir, oh, Mas Haikal sekolah di Amerika, pasti Mas Haikal lebih pintar. Itu nggak sama sekali. Itu hal-hal yang diajarin di sini dan hal-hal yang diajarin di Indonesia itu nggak jauh beda. Hanya bedanya di sini dan di sini sama di Indonesia itu adalah pertama cara ngomongnya mereka. Jadinya ini adalah suatu hal yang gue pengen banget tiru dari Amerika, dan gue pengen banget orang-orang Indonesia tiru. Itu adalah kepedeannya orang Amerika. Orang Amerika itu ya, mereka salah mau benar mau ngomongin mau ngomongin hal-hal yang gak nyata, itu ya, mereka pede. Dan kepedean itu adalah suatu hal yang gue pengen banget tiru dan belajar dan showcase di Indonesia.
Jadinya hanya dua hal itu aja. Pertama, if you're American, please vote. Yang kedua, anak-anak Indonesia dan anak-anak muda belajar dari Amerika, tapi jangan sama sekali merasa minder dari Amerika at all, ya. Atau dari anywhere in the world, not just America. Like we're just as good as anywhere in the world, you know. That's okay. Terima kasih Mas Haikal. Kita sapa teman-teman yang tadi sudah nonton IG Live dari Amanat Institute. Semoga perbincangan sore ini pagi hari di New York itu menjadi inspirasi buat kita semua dan mengetahui peta politik Amerika. Iya. Dari Mas Haikal. Ya. Terima kasih ya Mas Haikal. Ya, Mas, ntar join lagi ya. Ya, jangan lupa follow dan subscribe ya YouTube kita dan YouTube-nya, dan follow juga Mas Haikal di IG-nya. Raffi Haikal ya. Iya, Raffi Haikal 123. 123. Salam Mas Haikal, dadah. Oleh, see you. Terima kasih.